rumput laut banget. Rumput laut campur jamur kuping. Sama mirip-mirip tulang rawan ayam. Enak banget. Di sini emang melimpah banget nih si gurita ini. Bahkan ini sampai diekspor ya Bang ya. Diekspor sampai ke Jepang loh. Ini enak banget. Lihat. Pelayan di sini tuh harus tahu banget gimana sih ngitung ombak. Karena pas ombak datang bawa ikan, situ saatnya mereka tuh menebar jala, ikannya datang ditangkep. Bahaya kan kalau nggak bisa ke bawah, bisa malah hanyut. Namanya lomba pasti butuh persiapan, tak terkecuali bagi para sapi di Desa Binanga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ini treknya di lapangan Kecamatan Marawola. Katanya sih ini jawara-jawaranya Kabupaten Sigi. Kita mau lihat kayak apa larinya. Tapi saya deg-degan. Ini dia para atlet yang sudah siap berlatih. Dalam bahasa Kaili, lomba pacu sapi ini disebut Posi Lumba Japi. Posi Lumba Japi memang sangat mirip dengan pacu sapi sejenis dari Bali dan Madura. Yang berbeda, adu cepat ala Sulawesi Tengah ini yang ditarik yakni gerobak mini beroda yang terbuat dari aluminium. Selain bahan gerobak yang berbeda, joki Posi Lumba Japi berjumlah 2 orang. Joki pertama untuk mengatur arah lari sapi, sedangkan joki kedua berdiri di bagian belakang dan bertugas membawa sapi lari secepat mungkin. Oke. Baru tahu sapi bisa sekencang ini larinya. Kaki saya lemas. Deg-degan. Nih, gemeteran. Serius, ini buat saya salah satu olahraga ekstrim. Balapan sapi ini tradisi tahunan milik masyarakat Sulawesi Tengah yang sudah berlangsung turun-temurun. Selain bertujuan melestarikan budaya, Posi Lumba Japi juga menjadi ajang pertarungan kualitas sapi. Sapi pemenang memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi. Setidaknya harga jual bisa meningkat 3 kali lipat. Ini bukan cuma sekedar hiburan, tapi udah jadi tradisi pemersatu buat masyarakat Sigi. Ada karapan sapi, ada masyarakat kumpul. Jadi sapi juara dalam adu cepat ada rahasianya ya. Selain latihan rutin, ada beragam metode yang dipakai oleh para pawang untuk menyiapkan sapi mereka sebelum lomba. Sapinya mau berenang dari tadi. Karena memang sapi ini disiapin untuk lomba karapan sapi minggu depan. Menjelang lomba, selain berlatih di lapangan, biasanya sapi pacu juga diajak berenang 2-3 kali dalam 1 minggu. Selain dapat membuat sapi bersih, bergerak dalam air mampu mengurangi jumlah lemak tubuh. Cara ini dinilai efektif sebagai salah satu strategi untuk mempercepat laju sapi saat berlomba nanti. Dia harus sering berenang kalau mau karapan buat melatih kelincahan otot kaki-kakinya. Ayo, Cuma ya gini harus sabar. Nggak betah lama-lama di air. Ayo lagi dong.
Gini, emang mut-mutan sapi tuh kalau disuruh berenang. Ini sama aja nyuruh mereka sering mandi sebenarnya. Ayo. Ayo, kamu harus semangat. Ayo anak pintar. Ayo. Nyebur ya, nyebur ya. Waktu berenang tak perlu lama-lama, cukup 10 dan 15 menit saja. Tetapi sesi latihan unik ini, Peta perlu dijaga agar sapi tidak kelelahan. Inilah pesisir Sumatera Utara yang kaya akan potensi. Sudah sejak lama pantai timur dan barat Sumatera menjadi ujung tombak sektor perikanan Indonesia. Tak heran hampir sebagian besar mencari peruntungan di laut sebagai penyambung hidup. Nelayan Yosei Nipah atau Kampung Nipah di Sasei Nagalawan Serdang Bedagai terkenal sebagai pembuat jebakan gurita tradisional. Bahan yang digunakan tidaklah rumit dan mahal, semua cukup diambil dari alam. Kalau biasanya nih nangkep gurita kan dengan cara menyelam sambil ditembak ya. Di sini nih di desa saya Nipah, para nelayannya pakai nih keong batik atau keong keramik. Saya penasaran juga sih gimana caranya bang ya. Tapi emang agak bau ya karena memang dalamnya ini harus dibusukin dulu baru bisa dipakai nih cangkangnya buat jebakan. Cangkang dari hewan yang bernama ilmiah Valuta corona nobilis ini sengaja dipilih sebagai bahan pembuat jebakan bukan tanpa alasan. Di dalam laut, cangkang siput yang telah kosong ini sering dipakai gurita sebagai tempat persembunyian alami dari pemangsa. Kebiasaan berlindung gurita itulah yang akhirnya dimanfaatkan para nelayan untuk menjerat hewan berkaki 8 tersebut. Oh gitu ya, sedang-sedang lah ya. Iya. Bikin lobang di keong ini juga nggak sembarangan loh caranya. Nih, mukulnya harus miring, nggak boleh begini, karena ntar pecah malah nggak kepake. Nah, untuk lubangnya juga ada ukurannya nih, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nih, sedang-sedang aja, ini tempat si guritanya masuk, terus ngumpet, dan ini ada lagi nih lubang kecil untuk keluarnya air dan pasir, biar nggak berat saat dipanen. Cangkang yang telah dilubangi selanjutnya diikat simpul dengan masing-masing jarak 2 depa atau sekitar 2 rentang tangan orang dewasa. Tujuannya agar cakupan ruang tangkapan gurita semakin luas. Dalam satu rentangan, jumlah cangkang yang digunakan berkisar antara 150 sampai 300 buah. Susunan jebakan ke cangkang keong inilah yang disebut rawe gurita. Aku bisa loh Bu bikinnya. Nih aku liatin nih ya. Udah jangan diajarin yang ini. Harus bisa. Nah. Nih, sekan nih. Aku bisa Bu. Nih, satu. Keongnya yang dibelit. Keongnya dibelit, talinya dibelit. Oke lah kalau begitu. Artinya aku lulus? Lulus sudah lulus. Baiklah, mana lagi keongnya? Sore hari merupakan waktu yang paling efektif untuk menebar rawe gurita. Hal ini sejalan dengan sifat gurita yang suka berkeliaran di saat cahaya matahari berintensitas rendah. Yeay, sudah jadi rawe guritanya atau jebakan guritanya. Sekarang kita mau tebar di laut. Ayo Bang, kita tebarkan ini. 2 mil dari bibir pantai adalah lokasi favorit para nelayan untuk menebar rawe. Di lokasi inilah kedalaman dinilai ideal, yakni sekitar 4-5 meter. Dan di tempat ini pula, bagian dasar laut memiliki struktur berpasir dan berkarang, yaitu lingkungan yang sangat disukai gurita. Milih lokasinya tuh mesti spesifik juga ya. Iya, Karena si gurita itu memang habitatnya ada di atas terumbu karang. Dia suka yang banyak celah-celah. Jadi harus pas ya Bang ya lokasinya ya, biar dapat banyak panennya. Hei, keongnya habis. Sebenarnya sih setengah jam lagi udah bisa dicek sih. Keongnya ada isinya apa enggak. Tapi kalau mau dapat hasil yang banyak ya Bang ya,
Itu harus didiamkan dulu semalaman. Nah, abang kemarin udah naro nih. Di mana bang? Sana ya? Di sana. Udah dibentangkan, keong-keong juga. Sekarang kita mau panen. Panen bang. Gurita atau Octopus cyanea adalah hewan yang sangat berhati-hati dalam beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Hewan ini menyukai tempat yang remang karena ia bersifat sangat sensitif dan mudah mengalami stres. Untuk mengeluarkan Ancephalopoda ini, para nelayan menggunakan cara khusus. Dia langsung menggeliat loh. Ini nih yang bikin dia tidak bisa tenang hidupnya. Air garam dapur. Bisa gitu ya bang ya? Ya, karena zat asinnya terlalu tinggi daripada. Kalau kata abang, ini lebih pekat daripada air laut. Teknik tradisional ini memang sangat murah dan ramah lingkungan. Namun jika kondisi laut sedang tidak bagus, tentu saja para pejabat gurita dengan sistem rawe tidak bisa melaut. Saya jadi malu nih. Mau ikut-ikut panen malah mual-mual di sini. Jika faktor alam mendukung, alat tangkap rawe gurita dapat dioperasikan 5-6 kali dalam satu hari. Hasil tangkapan tiap harinya mampu mencapai 15-30 gurita. Dapat lagi buruan kita. Gede loh. Di sini emang melimpah banget nih si gurita ini. Apalagi bulan-bulan Juli sampai November. Nih, melimpah banget. Bahkan ini sampai diekspor ya bang ya? Iya. Diekspor sampai ke Jepang loh. Menikmati hasil laut segar adalah kenikmatan tersendiri bagi keluarga nelayan. Siang ini kita pengen masak apa bu? Gulai asam. Kita mau masak gulai asam. Tapi sebelum diolah harus dikeluarkan dulu ini si kantong tinta. Karena kalau nggak dikeluarkan nanti dia akan hitam gulainya. Bukan kuning, tapi gulai hitam. Cita rasa khas Sumatera yang pedas dan asam memang tak bisa dilepaskan dari masyarakatnya, baik yang tinggal di kota besar maupun di ujung pesisir pulau. Tak heran, rempah yang beragam dan memiliki cita rasa yang kuat menjadi ciri dari kuliner kawasan pesisir timur Sumatera Utara ini. Namanya asam blugur, unik nih. Satu buah dipotong-potong tipis-tipis, dikeringkan. Ini nih ya, cuma dikit aja, cuma 2 helai seperti ini. Udah bisa bikin 1 porsi gulai jadi asam banget. Gurita bergerak menggunakan seluruh bagian tubuhnya, menjadikan otot-otot tubuhnya padat dan kenyal. Karena itulah diperlukan proses perebusan yang cukup lama dalam pengolahannya agar daging lunak dan dapat dinikmati. Nantinya semakin matang nih si gurita, dari warna putih berubah jadi merah. Itu artinya matang ya? Bu Jum ya? Ya, itu tandanya gurita masih segar. Daging gurita memang jadi favorit banyak orang, khususnya warga Jepang dan Korea. Selain gurih, kandungan zat besi serta protein yang tinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya. Cantik ya, warnanya rame. Ini nih belum matang nih, apalagi kalau udah matang. Udah warnanya bagus, rasanya enak lagi. Walau kaya manfaat, namun konsumsi hewan laut ini tetap harus dibatasi. Meskipun kaya vitamin dan protein, namun gurita memiliki kandungan kolesterol tinggi yang mampu menyumbat laju peredaran darah. Rasanya enak, manis, ciri khasnya seafood segar, kerasa banget. Mirip cumi ya, cuma ini lebih alot. Jadi pas dikunyah itu kayak juga makan daging ayam, mirip-mirip. Plus bumbu asli Serdang Bedagai nih, asam-asam seger.